Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, barokah dan thayyiban. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita dan menjadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Dan kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bunda yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, sehat semua ya. Bahagia mboten? Punya hutang mboten? Punya hutang kok bahagia. Yang penting happy ya. Berdoa pada Allah Azza wa Jalla ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita dan dihentikan dari perkara hutang. Jadi setelah kita membayar hutang-hutang kita, maka kita tidak berhutang lagi ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa ya, yaitu jangan berbuat zolim di dalam perkara muamalah ya. Kita ketahui Bunda yang dirahmati Allah bahwasannya hidup di dunia itu butuh modal, iya tidak? Ya, butuh harta, iya tidak? Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berikhtiar sebagaimana untuk membeli pakaian, membeli makanan ataupun kebutuhan sandang, pangan, papan, begitu nggih? Apalagi bayar sekolah ya, dan bayar-bayar yang lainnya. Ini tidak dipungkiri Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bermuamalah. Maka dari itu pada hari ini kita akan belajar apakah muamalah kita yang kita lakukan setiap hari itu muamalah yang berunsur kezoliman atau berunsur tidak zolim. Nah, sebelum itu kita buka dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An yakunallahu azza wa jalla ahadallahu al-bai'a idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya Al-Um ya, itu kitab yang terkenal, yaitu kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? An yakunallah, Allah itu menghalalkan jual beli jika tidak ditemukan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu. Maksudnya bagaimana? Jadi semua perkara jual beli, transaksi itu hukumnya mubah, hukumnya boleh. Karena beribu-ribu bahkan berjuta-juta teknis kita bermuamalah, bertransaksi itu dalam artian
sifatnya adalah mubah, sifatnya boleh, jaiz, ya. Tapi apakah masuk dalam kategori halal atau masuk dalam kategori haram? Belum tentu. Tergantung. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ana al-asla fil muamalati al-hillu wasihatu ma lam yu'jad dalilun ala tahrimi wa fasad. Sesungguhnya hukum asal dalam muamalah itu adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya transaksi tersebut. Dan kalau kita temui misalkan di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba, gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual belinya halal, ribanya haram. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengatakan muamalah tersebut haram, maka itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada dalil yang menyebutkan, contoh misalkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'u al-gharar. Rasul melarang jual beli yang gharar, jual beli yang tidak jelas. Maka ini ada larangannya. Contohnya apa jual beli yang tidak jelas? Contohnya misalkan jual beli kucing dalam karung. Nah, itu tidak jelas. Ya. Jual beli barang yang tidak bisa dilihat barangnya. Misalkan ada di dalam karung. Pokoknya saya jual barang ini harganya 10.000. Siapakah yang mau beli? Ada tidak jual beli yang seperti itu? Ada. Dan sekarang lagi ngetren namanya mystery box. Tahu mystery box? Tahu kan? Jadi ada kotak gitu ya yang kita memasukkan uang 50.000 atau 100.000. Nanti kita pencet, ada box yang keluar, ada kotak gitu ya yang keluar, dan ini kita akan menebak isinya apa gitu ya. Kalau isinya misalkan alat-alat yang melebihi dari uang kita yang kita belanjakan tadi, yang kita bayar, misalkan kita masukkan uang 50.000, ternyata kita dapatnya handphone misalkan. Wah, senang sekali. Berarti hanya dengan 50.000 kita membeli kotak mystery box, kita mendapatkan handphone, gitu kan? Atau sebaliknya, setelah kita memasukkan uang 50.000, mystery boxnya keluar, terus kita kocok-kocok, harap-harap cemas, ya kan? Harap-harap cemas apa tuh? Deg-degan gitu ya. Untung apa tidak, begitu kan? Setelah dibuka ternyata cotton bud isinya. Berarti mengalami kerugian. Ini ada dua hukum. Yang pertama tidak jelas jual beli apa, barangnya tidak jelas. Yang kedua ini ada unsur perjudian. Ya. Begitu juga Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan madama laisa fihi zulmu wala gharar wala riba fa aslu sihah. Selama dalam akad, kata beliau, tidak terdapat unsur kezoliman. Nah, ingat. Apa? Unsur apa tadi? Kezoliman. Madama laisa fihi zulmun. Nah, itu kezoliman. Summa gharar. Yang kedua tidak jelas, gharar. Yang ketiga summa riba. Yang ketiga tidak ada unsur riba. Maka akad itu sah. Jual beli atau transaksinya menjadi sah. Nah, kita akan bahas ketiga hal ini. Ya. Yang pertama tadi gharar sedikit sudah dibahas, yang kedua ini zolim, ya. Secara bahasa, zolim itu atau az-zulmu artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini disebutkan di dalam lisanul Arab. Al-zumu wadu'a as-syai'i fi ghairu maudi'ahu. Al-zumu itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh begini. Jual beli yang masuk dalam kategori zolim. Contoh misalkan bunda ingin
berjualan bakso. Misalkan seperti itu ya. Tapi sebelumnya itu tidak pernah membuat bakso. Tidak tahu juga apakah bumbunya, caranya, tidak tahu. Keinginan ingin membuka warung bakso itu tinggi karena apa? Karena melihat temannya, misalkan temannya ada di mana? Di Ungaran misalkan. Wah, temanku buka bakso di Ungaran laris banget misalkan gitu. Sebelumnya kita tidak tahu cara membuat bakso bagaimana, bumbunya bagaimana. Tiba-tiba belajar otodidak tanpa guru, belajar saja. Entah dari YouTube, entah dari mana, tidak bertanya juga. Ya, sampai pasar dan sebagainya. Akhirnya jadilah bakso. Dan dinilai sendiri, wah ini udah oke nih, baksonya udah bagus, mantap, rasanya juga enak. Tapi menurut dirinya sendiri, rasanya menurut dirinya sendiri, bumbunya juga menurut dirinya sendiri. Tidak pernah baksonya itu diuji cobakan ke orang lain kecuali keluarganya. Paling keluarganya, betul tidak? Suaminya nanti dimakan, ayo ya makan ya, enak enggak? Nah, pertanyaan enak atau tidak sambil melotot. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya enak. Ya enggak. Anaknya juga gitu. Nah, ayo makan. Baksonya nih, ibu yang bikin dari sebelum subuh loh. Sudah diberikan seperti itu. Jawaban anak apa? Enak mah, enak. Kan gitu tuh. Kan nggak mungkin seorang anak, mohon maaf ya, nggak enaknya makanan orang tua terus ngomong nggak enak, itu kan tidak mungkin. Ya kan? Apalagi suaminya. Kalau tahu mungkin biasanya apa? Diam. Ya, itu kan dalam apa? Dalam rangka tadi menjaga. Daripada nanti ngamuk-ngamuk ya kan? Daripada nanti marah-marah ya, nggak jadi jualan bakso ya nggak? Padahal gerobaknya udah dipesan. Nah ini kan seperti itu. Akhirnya apa? Menurut dirinya sendiri, sehingga bukalah bakso. Ya, minggu depan buka bakso. Ini yang disebut dengan wado'a as-sayyi fi ghairu maudi'ahu. Apa itu? Az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya gimana? Kita itu harusnya belajar dulu. Selain kita belajar sendiri boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman jangan sekali bikin bakso, lalu langsung besoknya kita jualan. Seolah-olah kita sudah mahir sebagaimana tukang bakso yang ramai tadi. Tidak seperti itu konsepnya. Kita harus uji coba dulu. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali tidak ada masalah. Kita uji cobakan ke tetangga, ke teman yang jauh. Ya kan? Agar apa? Agar kita menjadi mahir. Kita menjadi pintar dulu. Sudah terbiasa nguleni bakso dulu. Sudah terbiasa meracik bakso. Baru kita boleh berjualan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maaf nih ya, konsumen itu pengennya kan puas. Kita kalau misalkan saat ini, coba anggaplah semua yang hadir di sini menjadi konsumen bakso. Ada tulisan bakso Gleger, misalkan begitu. Harganya 10.000, murah tidak? Murah kan? Nah, tempatnya bagus, misalkan tempat duduknya bagus, nyaman. Nah, tiba-tiba kita semua masuk ke sana. Harapannya enak atau tidak? Pasti harapannya enak, kita sebagai konsumen. Tapi kalau misalkan ketika kita makan ternyata maaf ya, loh kok baksonya saya mentah, atau rasanya kurang gurih, nah kurang ceton gitu, kok kuahnya siti, ya kan? Kok berambangnya nggak ada misalkan. Lah kok ini daging sapi apa daging pitik misalkan. Nah kan macam-macam ya. Reaksi orang yang tidak puas karena merasa makan itu tidak layak dan tidak enak, maka menimbulkan apa? Kekecewaan. Padahal dia datang itu membayar. Maka kita wajib untuk memberikan kepuasan kepada mereka sesuai dengan standar umum. Misalkan rasanya itu mirip-mirip dengan bakso yang di Ungaran tadi. Oh sudah oke, sudah layak, tidak ada masalah, dan diakui misalkan oleh orang lain. Kalau toh misalkan ada orang lain yang makan ternyata masih tidak enak, ini selera balik lagi.
Tapi kalau mayoritas mengatakan yang datang itu 90% mengatakan tidak enak, maka yang dipertanyakan adalah baksonya, bukan konsumennya. Nah, ini bagian apa? Kezoliman. Dan tidak sedikit, Bunda yang dirahmati Allah, orang itu berdagang dengan cara tergesa-gesa. Disebut dengan isti'jar, tergesa-gesa. Jadi belum pintar, belum mahir, belum luwes, sudah jualan. Ya, contohnya misalkan bikin es teh. Es teh 3.000 itu kan murah tuh. Gampang tuh. Ketok gampang. Ternyata dalam mengelola teh, mungkin jenengan di rumah belum pernah bikin teh satu dandang penuh yang kapasitasnya 20 liter, ya kan? Setelah dibikin kan panas itu. Nah, itu harus diapakan dulu, apakah dibuka tutupnya atau bagaimana? Kan belum tahu, wes pokoknya sak karep-karepe dhewe. Gitu ya? Yang penting dadi teh. Pertama kali dicoba enak, bisa jadi sejam kemudian basi. Karena apa? Keadaan panas ditutup rapat. Iya atau tidak? Bisa jadi nggak ditutup rapat tapi kesentor matahari. Kan sama saja. Berarti ini menunjukkan pedagang tersebut belum memiliki ilmunya, belum menguasai dagangannya, belum menguasai manajemen di dalam mereka berdagang. Ketika ada konsumen, contoh ojol lewat, wah ngelak banget ono es teh, wah hik, ya. Jam 1 siang, ya, panas-panas ngeter, enaknya seger minum apa? Es teh. Bu, es teh 2, siap, gitu kan? Sudah dibikinkan, ketika diminum, loh kok bau apek, ya rodok kecut, kecewa tidak? Mending kalau cuman kecut ataupun bau apek, nek orangnya sampai pingsan karena keracunan pripun? Nah kan jolim toh. Nah inilah yang disebut dengan wada'u as-sayyi fil ghairu maudu'ahu, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zolim. Ya, termasuk misalkan, maaf ini ya, misalkan ini anggaplah teh, ya. Jenengan biasanya ada adukannya ini untuk mengaduk begini, ya. Qadarullah ini digoleki ora ono misalkan. Wah, nang endi mau yo? Terus kesusu. Pakai tangan. Wes, lep wes. Ini namanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kira-kira kalau misalkan jenengan diperlakukan seperti itu, mau tidak? Nggak mau toh, tapi jenenge menungso itu ya seperti itu. Berbuat zolim itu kadang-kadang tidak sadar. Iya toh? Atau misalkan tangannya kotor, gitu, langsung pegang ini, pegang itu, kan gitu. Melayani orang lain. Nah ini pun sama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu hasilnya zolim. Mungkin tehnya bagus, wadahnya bagus, tapi cara penyajian kita itu tidak beradab, tidak menggunakan etika, maka masuknya dalam kategori zolim. Jadi harus hati-hati. Nah, zolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya ataupun dari segi adabnya, keadaan dan kesempatan. Maka zolim juga diartikan sebagai perbuatan, ya, perbuatan apa? Mengambil haknya orang lain tanpa kita sadari ataupun tanpa kita meminta izin kepada dirinya. Ya kalau misalkan minta izin ya orang mungkin oleh. Lah kok ngaduk teh pakai tangan misalkan. Ya kalau memang tidak boleh, maka kita usaha untuk tidak melakukan itu. Karena kalau kita diperlakukan seperti itu pun juga tidak mau. Nah, ini maksudnya di dalam kezoliman. Nah, zolim itu ada dua, Bunda yang dirahmati Allah, ya. Ada berapa? Ada dua. Pertama, kezoliman terhadap haknya Allah. Kezoliman terhadap haknya Allah. Yang kedua, kezoliman terhadap haknya manusia. Nah, haknya Allah ini yang paling sering kalah
paling sering kalah pokoknya wis. Orang sering melakukan riba karena ini haknya Allah dikalahkan. Gitu. Kok bisa Ustadz? Contohnya apa? Contoh nih ya. Ustadz saya waktu itu benar-benar nggak punya uang. Benar-benar kepepet nggak punya uang katanya gitu ya. Tiba-tiba ada yang minjemin. Tapi yaitu minta tambahan. Saya pinjam 1 juta, minta tambahan 100.000. Alah ora apa-apa wis, tambahannya cuma 100.000. Logika berpikirnya begini Bunda. Ketika Bunda pinjam uang 1 juta, kok berpikir tambahannya cuma 100.000. Itu kan dalam kategori ada perasaan sombong, betul tidak? Kok bisa sombong? Iya. Pertama, kalau jenengan merasa tambahannya sedikit cuman 100.000, 1 juta berarti tambahnya berapa tadi? 100.000. Jenengan merasa mampu, nggak usah hutang. Betul atau tidak? Nah iya, manusia itu kan begitu, meremehkan dosa, meremehkan larangan. Allah ora apa-apa wis, uang tambahannya meng 100. Lah kok meremehkan uang 100.000? Kalau memang punya uang 100.000 dan diremehkan, kenapa sekarang ngutang? Kan itu masalah utamanya. Itu termasuk kezoliman kepada Allah. Kita merasa sombong, merasa tamak. Kebanyakan orang yang berbuat riba itu seperti itu. Mereka itu sombong. Contoh nih, beli motor. Wah, wes tumbas motor anyar weh. Motor sing lawas wes rusak-rusakan, misalkan seperti itu. Tapi diingatkan, biasanya suami sama istri, tapi ya angsurannya 500.000. Alah cuma 500.000 lah. Betul tidak? Meng 500.000 kok. Kalau memang cuma 500.000, belinya cash lah, nggak usah ngutang. Di awal saja orang yang melakukan riba itu selain dia mau masuk dalam kategori berbuat dosa, dia sudah ada perasaan sombong, tamak. Makanya kenapa pelaku-pelaku riba itu hidupnya sengsara? Karena dia sombong, itu masalahnya. Setelah motor datang, yo sombong, pamer neng ngendi-ngendi ya. Ya tau ndak? Ryan kono kene ya. Nah, punya mobil pun begitu. Karena diawali dengan rasa sombong. Jadi riba itu pasti diawali dengan rasa tamak dan rasa sombong. Makanya Allah sampaikan, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Pasti musnah. Karena apa? Karena pelakunya sombong. Nah, itu adalah hak terhadap Allah yang pertama. Lalu kezaliman terhadap Allah yang kedua. Apa? Yang kedua itu melalaikan kewajiban sholat. Coba jenengan perhatikan. Warung yang ramai sekali. Ketika waktu sholat, waduh, eman-eman. Iya atau enggak? Iya toh? Waktunya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selali. Ora krungu Bu. Nggak kedengeran adzan itu, lagi sibuk gitu. Sing dodolan bakso yo tetep ae nglayani. Bu, tambah 2 lagi, siap. Padahal adzan berkumandang, hayya 'alas sholat, nggak denger Bu. Sampai komat misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dengar juga. Tiba-tiba jam 3, astagfirullah katanya gitu. Kok udah jam 3 ya? Saya belum sholat duhur katanya gitu. Lawung dibikin sendiri kok. Kesibukannya dibikin sendiri. Dan inilah orang-orang yang tidak diberikan nikmat kepada Allah. Dia punya uang, dagangannya laris, tapi ibadah tidak nyaman, tidak tenang. Itu termasuk orang yang sedang diazab oleh Allah. Apalagi misalkan dia berusaha tepat waktu misalkan, tapi tergesa-gesa.
Sama saja. Aku tak sholat sih wis. Wudune kipat-kipit, ya. Pakaiannya asal-asalan. Tempat sholatnya juga ngasal. Saonone. Sajadahe udah 2 tahun nggak dicuci. Mau kenai 1,5 tahun. Gitu? Ya atau tidak? Biasanya begitu kan? Coba tempat makan itu rata-rata kan tempat sholatnya kumuh. Iya kan? Nah, setelah digelar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Selesai. Karena apa sih? Karena satu, takut kalau pelanggannya pergi. Padahal siapa pemilik pelanggan itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Yang bikin laris dagangan siapa? Lah kok kita zalim kepada Allah? Nah ini kan lucu, aneh. Dan ini mayoritas seperti itu para pedagang. Sangat-sangat prihatin. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, enggak anak-anak, enggak orang dewasa. Semua rata-rata kena lalai. Terutama perkara sholat. Boro-boro ke masjid. Jenengan hari ini itu bisa datang tempat kajian itu pertama karena pertolongan Allah. Jenengan dibikin bebas waktu nih, nggak punya kesibukan di jam yang sama. Contoh jam tadi ba'da asar sampai maghrib. Alhamdulillah. Coba jenengan lihat orang-orang yang sekarang itu sedang sibuk, masih jualan bakso, mie ayam, warungan, atau yang baru dasar buka martabak. Mereka sedang tidak diberikan pertolongan Allah karena apa? Karena sibuk. Apakah ini bagian dari azab Allah? Iya. Ini bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai melanggar syariat yang lain misalkan. Maaf ya. Seorang wanita itu diwajibkan untuk menggunakan hijab. Nggih napa mboten? Tapi karena satu waktu dan keadaan hijab itu mengganggu aktivitasnya. Contoh namanya tukang bakso di depan dandang tuh Bu. Panas kan? Gerah. Wes tak copot kudungnya, tak ganti sorban. Ada nggak yang begitu? Banyak. Pakaiannya juga biasa. Lebih bagus daster yang di rumah. Kalau buat dagang, saonone. Sisan kotore, betul tidak? Nah ini ada dua berarti. Termasuk kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedoliman kepada manusia. Pelanggan juga nggak nyaman toh Bu kalau jenengan itu pakai pakaiannya asal-asalan menyajikan bakso, kan nggak enak kita lihatnya juga, gitu. Nah ini termasuk kedoliman. Mohon maaf loh ya, kalau kondangan aja, waduh tampil apa modis, semua perhiasan keluar dari kandangnya, ya. Iya toh, yang sekolah preise, ya toh, keluar semua. Pakaian yang bagus-bagus dikeluarin semua. Untuk apa sih? Untuk penilaian manusia, ya kan? Ya atau tidak? Agar dinilai manusia itu, wah Bu, kok ayu banget. Wow, ya kan? Glowing, ya. Glowing in the dark, gitu. Iya kan? Untuk penilaian manusia. Tapi kalau untuk Allah, pakaiannya ngasal, sajadahnya 2 tahun tidak dicuci, ya kan, kumel. Bu, bayangkan Bunda, itu saja Allah masih sayang sama kita. Itu saja Allah masih sayang. Coba kalau jenengan pakai pakaian seperti itu, minta disayangi oleh suaminya jenengan. Kira-kira suaminya jenengan mau ndak? Nggak mau. Wes mandi sono dulu, cuci dulu pakaiannya, kan gitu. Bayangkan Allah Rabb kita itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Sampai kita melakukan itu saja Allah masih memberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita bertobat, untuk kita memperbaiki diri. Itu kuncinya. Makanya kita tidak boleh zalim. Berikan yang terbaik itu untuk Allah, berikan.
Pakaiannya khusus. Kalau kita bisa beli pakaian seharga 500.000 untuk penilaian manusia, kita juga beli 500.000 untuk penilaiannya Allah. Yang penting resik, apik. Pakaiannya juga diperbaiki, sajadahnya, mukenahnya yang terbaik. Karena kita ingin menghadap Tuhan kita. Apakah Allah itu mengambil manfaat? Tidak. Allah itu tidak akan mengambil manfaat apapun dari kita, sama sekali. Termasuk pakaian kita akan dinilai, tidak. Tapi adab itu penting. Jadi jangan sampai untuk Allah itu di nomor sekian kan, tapi untuk manusia, penilaian manusia di nomor satukan. Itu maksudnya. Harusnya untuk Allah itu yang di nomor satukan. Ya, kan biasanya kalau kita beli pakaian itu hanya mau lebaran aja, toh, bener nggak? Sholat id ya, ya, sholat id kembar semua sak keluarga, gitu. Nah, warna temanya putih semua, ya. Temanya hijau semua, gitu. Biar dilihat apa? Wah, kok bajunya bagus Bu, ya. Bajunya bagus Mas, nah, bajunya bagus Pak, kan begitu. Untuk penilaian manusia. Lalu yang ketiga, kezoliman terhadap hak Allah itu setelah harta itu datang pada kita, Bunda. Sebelum harta datang pada kita, jenengan itu rajin ke masjid, pengajian. Pokoknya kalau dikala-kala hidup miskin itu enak. Ya, suka kita berdiskusi, berbincang-bincang, menjadi keluarga, menjadi sahabat di antara komunitas. Nanti kalau sebagian saja dari jenengan itu dibuka keran hartanya, sederas mungkin misalkan, tiba-tiba jenengan itu kaya raya, punya Pajero, punya emas batangan 2 kilo misalkan, romae gedong, ya kan? Mau ndak berkumpul lagi dengan teman-teman yang di sini? Belum tentu, dan rata-rata nggak mau. Mohon maaf, aku wes ora level. Jenengan sinten toh? Loh, kula Bu Santi Bu, masa jenengan lupa? Lali aku. Wes ora circleku saiki yo. Maaf ya, nek ora garwane sekda, gubernur, bupati, wali kota, nah itu circleku saiki. Iya ndak? Iya atau tidak? Iya kan? Mana mau? Apalagi kalau mobilnya BMW. Parkir di depan sini. Lecet kabeh mobilku. Nah kan, siti-siti dilapi, siti disawang. Gitu. Disawang rubah warnane ya. Nah itu kan seperti itu, wes ora level. Dan itulah di cara menyiksa Allah itu bagi orang kaya itu lebih kejam dibandingkan orang miskin. Serius. Mohon maaf ya. Jenengan kalau merasa kaya, itu ketika berubah circle-nya, jenengan di kumpulan tadi, kalangannya Bu Sekda, bupati, wali kota, menjadi orang yang paling miskin. Serius. Seolah-olah di kampung itu paling kaya. Tase wae harganya 100 juta misalkan. Padahal uangnya 5.000 di dalam. Isine meng 5.000 tapi tasnya harganya 100 juta. Tiba-tiba, wah aku rak level yang kalanganku. Wong tase wae merek sampul ya. Gitu. Enggak, aku mau circle-nya yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Masuk dunia sosialita. Arisan ibu-ibu sosialita. Nah, mereka mamerkan. Saya baru ke Paris dapat dari suami saya nih. Nah, tas branded harganya 300 juta. Ngeper kene yang 100 juta. Iya enggak? Wah, ngeper, mukanya merah, isen. Langsung dikempet. Tasnya itu dikempet yang 100 juta. Karena isen. Iya atau tidak? Itu cara Allah menyiksa orang kaya. Karena kalau kita merasa kaya, pasti Allah tunjukkan orang yang lebih kaya. Semakin kita tamak, rakus, ya, ria, merasa kaya lagi, Allah kasih lagi yang lebih kaya. Seperti itu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ngeri kan?
Jadi kita itu menjadi orang miskin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, kalau kita ingin hidup bahagia, maka lihatlah orang yang di bawah kita, bergaullah dengan orang miskin, maka hidup kita akan jauh lebih bersyukur. Kalau kita biasa makan ayam, bergaullah orang yang makannya telur, kayak gitu kurang lebih, maka kita akan bersyukur. Dan orang miskin dan orang kaya itu tidak ada bedanya di mata Allah Azza wa Jalla. Nggak ada, semuanya sama. Yang membedakan apa? Amal ibadahnya, keimanannya. Jadi mohon maaf ya Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita nanti bermuamalah, lalu Allah bukakan keran begitu deras, dan di antara kita ini ada yang menjadi orang yang kaya, maka ketika kita diingatkan, diberikan nasihat, harusnya seperti apa? Harusnya kita ikuti, ya. Tapi susah Ustadz, memang susah. Orang yang sudah kadung kena, maaf nih ya, kata beliau ini, intaja'allahu nada wa huwa khalqika. Kata Rasulullah, engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Dan Allah yang memberikan kamu rizki. Jadi Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kekayaan, tapi dia menyekutukan Allah. Sholatnya sudah nggak mau, pikirannya harta terus, merasa nyaman dengan kekayaannya, merasa aman dengan kekayaannya. Nah, ini yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Al Bukhari wal Muslim. Ya, intaja'allahu nada wa huwa khalqika. Ya, engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, Allah yang ngasih rezekimu, Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah memberikan jodoh, Allah memberikan anak, Allah memberikan apa lagi? Pikiran yang luas, kecerdasan, kepintaran. Itu semua datangnya dari Allah, tapi kita merasa ria, merasa sombong, itu semua karena saya. Kalau saya tidak usaha, kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak ini, tidak itu, maka tidak akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan menyekutukan Allah. Ini yang disebut dengan kesombongan. Nah, jadi para jamaah, Bunda yang dirahmati Allah, hati-hati di dalam zolim kepada Allah. Semakin zolim kita pada Allah, maka kezoliman itu akan membesar. Kezoliman itu akan mengembang. Makanya hati-hati. Kalau jenengan baru dikasih suami cincin bagus, pulang nanti sore ya dari kerja, bu tak tumbas ke cincin bu, alhamdulillah untuk rezeki 2 gram. Sudah senang simpan, tidak perlu dipamerkan. Ya, dikasih cincin 2 gram, wes hawane kapan iki mangkat kajian meneh? Hah? Iya kan? Wah, kajian meneh iki dina Jumat ya. Wes ora sabar. Dipakai terus tiap hari gitu kan. Dipamerke ke teman-temannya. Ya. Ya, kita memang kalau adabnya orang Jawa itu masih ada rasa malu. Tidak mungkin langsung bu cincinku baru, enggak begitu. Kalau orang Jakarta, Jawa Barat mungkin atau daerah Sumatera seperti itu. Kalau orang Jawa enggak. Nah, pakai tipu muslihat ya kalau mau pamer itu. Bu, waduh. Iki lo bu, jariku lihat bu. Nggak langsung biasanya. Nah, ini bentuk apa? Kezoliman kepada Allah. Nah, bagaimana kita cara menghindari zolim kepada Allah? Bagaimana? 1, bersyukur. Lalu caranya bersyukur gimana? Kita bergaul dengan orang yang di bawah kita. Kita bergaul dengan orang yang di bawah kita. Kita sering sapa mereka. Kita juga sering memberikan bantuan kepada mereka. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita bersyukur kepada Allah, dan kita akan dilanggengkan, dimudahkan. Hidup kita dibikin nyaman, bahagia, tentrem. Percuma bu,
saya itu sering kali orang berkonsultasi itu riba itu rata-rata orang kaya. Seolah-olah dia punya mobil tapi utangnya ratusan miliar, rak main-main. Kan ngeri, punya mobil bagus, rumahnya gedong, tapi sertifikatnya di bank. Mobil yang dipakai BPKB-nya yo di bank. Istrine mbuh ning endi sosialita. Serius, saya nggak bohong itu. Bahkan hidup suaminya yang tadi berkonsultasi kepada saya, itu 1 minggu itu belum tentu ketemu dengan keluarganya. Karena banyak sekali proyek yang dia jalani. Baru saja kemarin ketemu dia pernah cerita, 5 tahun yang lalu Ustadz, saya itu inget banget. Pagi itu saya sarapan itu di Semarang, di Gudekan Semarang. Terus naik pesawat jam 9 tepat naik pesawat dari bandara sampai Jakarta. Makan siang itu di Jalan Mampang katanya, di dekat kantor proyeknya sana. Dia bilang gitu, serius itu. Terus diajak temen habis meeting 1,5 jam langsung kita berangkat ke puncak ngelihat survei proyek yang berikutnya. Makan malamnya di puncak, Bunda. Bayangkan, orang kaya menurut kita enak ya, iya apa enggak? Senang ya? Enggak senang dia itu. Pertama dengan keluarganya jauh. Maaf ya, saya tanya sama beliau, jenengan waktu itu bahagia enggak? Sebenarnya enggak Ustadz. Yang menyebabkan saya itu kok bisa bahagia karena pikirannya uang, uang, uang. Masuk rekening uang lagi, uang lagi, uang lagi. Padahal sebenarnya enggak bahagia. Saya itu bahagianya Ustadz, kalau makan itu walaupun cuman sederhana, kata dia, cuman pakai sambal atau kangkung, tapi istri saya ada, anak saya ada, dilayani, di rumah keadaannya tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, ingat, orang kaya saja yang pernah kaya raya itu ngomongnya begitu. Ternyata uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Terus saya tanya, bukannya enak toh, makan gudeg yo enak, terkenal. Loh yo wong tempatnya yo rame, panas Ustaz. Bising juga, tergesa-gesa. Maame kudu cepet karena ntar diburu neng bandara. Nah itu. Terus makan siangnya ya ora nyaman, karo konco-konco sambil ngobrol, sambil iki. Ya ora warak juga karena langsung mangkat neng ngene puncak. Sampai puncak ya golek. Memang makannya sate kambing katanya. Golek sing anget-anget katanya gitu. Kan di puncak dingin toh. Tapi ketika makan itu yo nggak merasa nikmat. Karena ya sambil ngobrol proyek, sambil mikir iki nganu, makan slep-lep, ya podo wae mangan tempe nek gitu. Iya kan? Lalu tidur sebentar, besok paginya harus kembali lagi ke Semarang, tanda tangan beberapa berkas Ustaz. Wes ngono terus hirup uripe iki sedino-dino nih. Tiba-tiba sebulan kemudian, dan kadang tuh ketemu anak sama istri itu sebulan 2 kali. Itu pun nggak di rumah, di proyek. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut dengan apa tadi? Dengan al-zumun wa do'a syai'in fi ghairu maudi'ahu. Julmu itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kapasitas manusia itu terbatas. Nah, kalau dihajar dengan banyaknya proyek, banyaknya urusan, yuk kalah. Pasti haknya Allah kalah sudah. Akhirnya suatu ketika saya pernah bertanya, Pak, jenengan waktu kegiatan sibuk seperti itu ngapunten nggih. Ini agak privasi. Salat apa mboten? Mboten Ustaz. Buru-buru kepikiran salat. Waktu hidup saya aja kayaknya tuh kok cepet banget toh. 24 jam itu cepet sekali. 5 tahun yang lalu handphone saya ini nggak pernah berhenti Ustaz. Barono wong telepon meneh, ono wong telepon meneh. Sambil mangan sambil telepon. Kadang mau les tidur gitu, yo no telepon meneh. Masya Allah.
Alhamdulillah sudah 1,5 tahun ini beliau taubat. Handphone ini sudah jarang dipegang. Walaupun kehidupannya drastis menurun, tapi bahagianya pol Ustaz. Bener. Iso nyawang ikan-ikan di rumah, iso ngasih makan ikan, katanya gitu. Iso nganter tak jemput antar anak istri ke pasar, sekolah, wah tentrem Ustaz. Lah iya, bahagia itu sederhana atau enggak Ustaz? Bahagia itu sederhana. Ngopo yo mbiyen, yo tak oyak duit yo tetep rugi. Usahane bangkrut, punya utang ratusan miliar di bank. Padahal hidupnya dari pagi sampai pagi lagi itu. Orang duwe apa-apa ta? Iki wae aku omah wae ora duwe saiki. Biyen yo tak oyake koyo ngono. Dunia kowe. Nah, itulah seperti itu Bunda yang dirahmati Allah. Semakin kita dunia kita kejar, semakin tidak terkejar. Ya. Itu adalah zalim kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau bagaimana zalim kepada makhluknya? Ya. Adapun kezaliman yang terkait hak hamba berporos pada 3 hal yang dijelaskan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sesungguhnya yang pertama darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian. Semuanya haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di tanah kalian ini. Maksudnya apa? Jadi, kalau kita membunuh orang lain, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Dan kita mengambil hartanya orang lain, itu pun juga haram. Tidak boleh. Itu zalim jelas. Menipu, memanipulasi, ya, mencurangi dalam bab harta tidak boleh. Dan yang terakhir kehormatan tidak boleh. Kalau di antara kita ini ada orang yang maaf ya, lisannya itu kotor, suka melecehkan orang lain ya, atau mencela atau merendahkan orang lain, menghancurkan kehormatannya, maka jangan dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Karena itu adalah perbuatan haram, perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Itu termasuk kedzaliman. Bahaya, tidak boleh. Ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama darah manusia tidak boleh ditumpahkan. Barang siapa yang menumpahkan darah manusia, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bagian orang yang berbuat zalim. Lalu kita menginginkan hartanya orang lain, maka kita berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak halal tentunya, dengan memanipulasi, dengan menipu, dengan mencurangi, ataupun dengan terang-terangan kita memalak, meminta dengan paksa. Itu tidak boleh. Ini yang paling sering terjadi permasalahan tanah, paling sering. Mohon maaf ya, Bunda yang dirahmati Allah. Tanah hak kita itu misalkan 100 meter persegi, 10 kali 10. Tapi karena kita suka tanaman, maka pot tanamannya itu di luar itu rimbun di jalan itu. Itu bukan hak kita, bukan tanah kita. Tapi kita taruh tanaman di situ sakarepe dhewe sampai menutupi jalan, sampai orang itu kalau mau lewat susah. Ini perbuatan zalim namanya, tidak boleh. Padahal jalan itu haknya umum, semua orang berhak atas jalan itu. Tapi karena kita zalim, sakarepe dhewe. Kalau kita mau nanam, mau naruh pot dan sebagainya, kalau memang itu diperuntukkan untuk umum, maka kita minta izin kepada RT dan RW. Tapi kalau itu punya pribadi yang orang lain tidak boleh ngambil, misalkan tanam buah di luar pagar, terus orang lewat tuh ngambil, boleh nggak? Boleh, itu haknya umum. Bahkan kata Rasulullah SAW, jenengan nanam pohon nih, yang buahnya itu, yang tangkainya menyilang ke tetangganya, dan buahnya masuk di pekarangan tetangganya ngambil halal. Karena itu tanahnya tetangganya.
walaupun yang nanam jenengan. Nah ini dolim kepada hak manusia, hati-hati. Nah ini yang sering terjadi begitu. Begitu juga dengan tempat parkir. Mentang-mentang di depan rumah dikai payon. Parkir nyaman, tenang, mobil parkir di depan. Nggak boleh. Ini namanya berbuat zolim. Dan sekarang kezoliman itu menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah dimaklumkan. Padahal ini perbuatan zolim. Makanya para jamaah bunda yang dirahmati Allah, kenapa kok hidup kita itu penuh dengan kesengsaraan, tidak bahagia, tidak nyaman uripe? Ya karena kita berbuat dosa kepada Allah dan kepada manusia yang lainnya secara tidak sadar. Berbuat zolim tadi contohnya hal-hal yang kecil. Ya, tujuannya baik, wong tujuanku apik kok. Aku kan nanem ki kanggo wong yang lewat ataupun umum. Itu menurut kita, belum tentu menurut yang lainnya. Maaf bunda yang dirahmati Allah. Tanaman itu bervariasi, cara merawatnya itu pun juga aneh-aneh, gitu. Ada tanaman yang ketika dia tumbuh rimbun, lah kok daunnya itu mudah protol, mudah berguguran, ada toh? Nah, akhirnya apa? Nyampah di jalan, nyampah ke tempat tetangga nih. Belum tentu tetangga nih senang, tapi kita sudah berbuat zolim. Belum lagi nanti kalau kita nyirami tanaman, jalannya teles kabeh, becek. Belum tentu tetangganya senang, orang lewat terganggu juga. Karena jalanannya basah, becek, kotor. Nah ini belum lagi bekas tanah-tanah dari pot yang keluar. Nah ini kan dolim namanya, tidak boleh. Atau kita parkir di depan rumah, memang itu rumah kita, tapi jalan itu bukan punya rumah kita. Nah ketika misalkan ada mobil lewat kesenggol, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Weh, kamu kalau bawa mobil hati-hati. Ini mobil saya parkir kok kamu tabrak misalkan, kesenggol. Loh ya kok marah gitu loh. Wong mobil ada di jalanan. Jalan itu miliknya pengguna jalan, bukan miliknya jenengan. Lah kok marah-marah? Nah ini mindset kita terbalik. Inilah cara Allah menyiksa kita itu seperti itu. Mudah Allah itu ingin menyiksa kita. Sebelum kita nanti masuk di alam barzah, masuk di akhirat, masuk di neraka, Allah itu mudah untuk menyiksa kita di dunia. Dengan dibuat gundah hati kita, pikiran kita kalut, amarah kita memuncak terus, rasanya emosian terus. Nah ini bentuk apa? Penyiksaan Allah kepada kita. Karena ciri-ciri orang beriman itu nomor satu, la taghdab. Janganlah kalian marah, walakal jana. Karena orang yang beriman itu dia akan bisa menjaga amarahnya karena dia tahu orang yang menjaga amarah dan dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa happy, masruri. Ganjarannya apa? Surga. Tapi kalau kita udah bisa lihat loh, ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan ganjaran surga itu ya mudah marah, mudah emosi. Lah ibaratnya, maaf ya, ibaratnya kadang itu kejadian dan musibah yang kita terima itu memang itu takdir dari Allah. Tapi asalnya itu atas apa? Atas perbuatan kita di masa lalu. Allah sampaikan ma'asobakum min musibah. Setiap musibah yang kalian dapatkan hari ini atas perbuatan kalian di masa lalu. Nah jadi pangkalnya ya kita sendiri, ya. Tapi bunda yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Oh ada tambahan sedikit, ya. Ini nasihat ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau dinasehati padahal dia berbuat dolim, ya. Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yahdil qaumaz zalimin.
Sesungguhnya Allah tidak ingin memberi petunjuk. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ngeri kan? Berarti Allah itu tidak akan memberikan petunjuk, nggak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Terbiasa dia berbuat zalim, maka itu dianggap benar. Perilakunya dianggap benar. Ibaratnya udah benar-benar salah aja dia masih tidak merasa salah. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan al-falah. Al-falah itu apa? Kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia itu rumangsane uripe iku emosian, terus pengennya menang sendiri. Di akhirat pun juga demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Hud, al-la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah Azza wa Jalla itu ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Subhanallah. Ngeri. Ini semua dari Al-Qur'an, ya. Dari surat Al-An'am ayat 21. Lalu surat Al-Maidah ayat 51 dan yang terakhir surat Hud ayat 18. Dan yang terakhir nih ada satu lagi. Saya berikan bonus nih. Surat Al-Ghafir ayat 18. Walizalimina min hamimin wala safiin yuta'u. Orang-orang yang zalim itu tidak memiliki teman setia. Seorang pun tidak ada, ya, dan tidak pula memiliki seorang yang nanti kelak akan memberikan syafaat kepadanya, karena yang diterima syafaatnya adalah orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang zalim. Subhanallah. Makanya kita bisa lihat orang zalim itu tidak punya teman setia, bener atau tidak? Bisa kelihatan kan? Wong nek zalim ki ora ono koncone. Nek konconan ki karena sesuatu. Cedak wae wegah. Dekat sama orang zalim aja nggak ada yang mau. Apalagi orang yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada beliau. Nggak ada. Jadi syafaat itu bukan hanya dari Rasul, dari Nabiullah SAW saja. Orang-orang beriman itu juga bisa memberikan syafaat. Ya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya bisa memberikan syafaat. Nanti di yaumul akhir, di akhirat kelak. Maka perbanyaklah kita berbuat baik, bunda yang dirahmati Allah. Perbanyak teman. Usia kita itu sudah tidak muda lagi. Nggih leres nggih?